Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abbas Firmansyah, mahasiswa STEMIK Komputer Muhammad Jenang, Kampus 2 Sampang, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi. Oke, langsung saja. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Relasi yang dapat kita temukan dalam materi pada pelajaran matematika, seperti relasi dari himpunan A ke himpunan B. Relasi yang dimaksud yaitu pemasangan atau korespondensi dari anggota himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, sifat-sifat dari relasi. Sifat-sifat dari relasi yaitu sebuah relasi A kali A adalah relasi dari himpunan A kepada A sendiri yang mempunyai sifat-sifat antara lain reflektif, ireflektif, simetrik, antisimetrik, dan transitif. Jenis-jenis relasi dan contohnya. 1. Relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut. R-1 sama dengan kurung kurawal B A dibagi A B R. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3. B sama dengan kurung kurawal Y. Kemudian R sama dengan kurung kurawal 1X 1Y 3X. Relasi dari A ke B. R-1 sama dengan kurung kurawal X1 Y1 X3. Relasi dari inverse dari B ke A. Selanjutnya yang kedua, relasi simetrik. Misalkan R sama dengan A, B, P, X, Y. Suatu relasi. R disebut relasi simetrik jika tiap A, B, R berlaku B, A, R. Dengan istilah lain, R disebut juga relasi simetrik jika A, R, B berakibat B menjadi B, R, A. Contoh, setiap kali menemukan pasangan, misalnya A, B, carilah apakah ada B, A juga. Atau ternyata tidak ada, pasti relasi itu tidak simetrik. Yang ketiga, relasi reflektif. Misalkan R sama dengan A, P, X, Y. Suatu relasi. R disebut relasi reflektif jika setiap A berlaku A, R. Dengan kata lain, R disebut relasi reflektif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Relasi reflektif diketahui. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dan R sama dengan kurung kurawal 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4. Apakah R relasi reflektif? R bukan relasi reflektif karena dua-dua tidak termasuk dalam R. Jika dua-dua termasuk dalam R, itu R1 sama dengan 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4. Maka R1 merupakan relasi reflektif. Yang keempat, relasi antisimetrik. Suatu relasi R bisa disebut relasi antisimetrik jika A, B, R, dan B, A, R, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A, B, A,
A sama dengan B, maka A, B, R atau B, A, R, tetapi tidak kedua-duanya. Contoh, misalkan R suatu relasi pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X, maka R merupakan relasi antisimetrik, sebab jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A sama dengan B. Misalkan A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 dan R1 sama dengan kurung kurawal 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2. Maka R1 bukan relasi antisimetrik, sebab 2, 3 R1 dan 3, 2 R1. Yang kelima, relasi transitif. Misalkan R relasi dalam himpunan A, R disebut relasi transitif jika berlaku A, B, R dan B, C, R, maka AC, R. Dan kata lain, andai A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh, misalkan A sama dengan kurung kurawal A, B, C dan R sama dengan kurung kurawal A, B, A, C, B, A, C, B, maka R bukan relasi transitif sebab BA R dan AC R, tetapi BC R. Dilengkapi agar R menjadi relasi transitif. R sama dengan kurung kurawal AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, kemudian CC. Oke, begitu saja materi relasi pada hari ini. Apabila banyak salah dan kata yang tidak pantas, mohon maklum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.